Izinkanlah ku kecup keningmu, bukan hanya ada di dalam angan. Esok pagi kau buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah. Engkau tahu aku mulai bosan bercumbu dengan bayang-bayang. Bantulah aku temukan diri, menyambut pagi, membuang sepi. Izinkanlah aku kenang sejenak perjalanan, dan biarkan ku mengerti apa yang tersimpan di matamu. Barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi. Izinkanlah aku rindu pada hitam rambutmu, dan biarkan ku bernyanyi demi hati yang risau ini. Barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi. Izinkanlah ku kecup keningmu, bukan hanya ada di dalam angan. Esok pagi kau buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah. Kau tahu aku mulai bosan bercumbu dengan bayang-bayang. Bantulah aku temukan diri, menyambut pagi, membuang sepi. Izinkanlah kenang sejenak perjalanan,
tersimpan di matamu. Oh, oh. Barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi. Saran-saran nih, apa yang alami aja ya, yang dibicarakan. Sekarang harapan Ceramah hidup dari harapan hidup Profesor orang Indonesia itu Dr. 72, 73 sampai 75 Sri tahun. Maliawan. Berarti makin Berikut. tua lebih banyak ya. Artinya kita orang tua ini biar hidup sehat dan panjang umur. Kemudian kedua, orang tua ini kita jangan jadi beban ya, jangan jadi beban sampai anak cucu, beban kesehatan. Berusahalah supaya kita sehat. Nah, apa yang harus dipikirkan? Yang dipikiran pertama itu sering lupa ya, mulai lupa ini, lupa utang, tapi tabungan ingat terus gitu ya. Biasanya. Nah, itu jangan dipikirkan terlalu berat, karena apa? Lupa ada operasi lebih bagus lagi. Gini ya, kenapa itu? Gini. Kulit itu dulu ya, otak itu asalnya dari kulit kan, dua. Satu lapisan yang dalam itu jadi usus, hati dan sebagainya. Lapisan tengah itu jadi otot, tulang. Lapisan luar itu kulit. Kulit itu jadi ini, jadi lapisan yang paling luar itu jadi kulit dan jadi otak. Itu tulang belakang. Jadi kulit kalau keriput, otak juga keriput ya. Nah, kulit mulai kalau memang rambutnya mulai berubah, otak juga sama ya. Jadi tidak bisa itu proses alamiah, jangan terlalu dipikirkan ya. Jadi gimana menyiasati supaya tidak ketinggalan barang-barang dan sebagainya. Namun si otot kencang, otak sekencang. Kencang gila gitu. Otak semua. Kemudian di otak itu semua proyeksi tubuh ada di otak. Kemudian apa yang harus dilakukan lagi? Kalau otaknya diam saja, ya, didiamkan saja. Misalnya 2 kali 2 4, 4 kali 4, ambil kalkulator, gitu, otaknya tidak dipakai. Itu pembuluh darah di otak juga mulai mengecil. Mengecil di situ, pengaturan juga kecil. Nah kemudian kalau kita jadi harus apa yang harus dilakukan? Harus bergerak ya. Kita orang tua harus bergerak. Jangan lagi bergerak untuk kompetisi, bergerak untuk kesehatan. Jadi lain ya. Kalau misalnya bisa olahraga, boleh. Kalau misalnya bisa lari, boleh. Tapi harus biasa, jangan dipaksa. Misalnya begini. Kalau tangan misalnya ya, tangan angkat beban 5 kilo, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian besoknya minggu depan 10 kali ya. 3 minggu lagi 20 kali. Kemudian setelah 1 bulan 100 kali. Nggak masalah ya. Pembuluh darah akan menyesuaikan tambah lebar ya, ada mengecil karena kebutuhan sesuai. Tapi kalau baru mulai langsung 100 kali, nah itulah sakit otot dan dapat makanannya. Itu namanya stroke otot ya. Ototnya bisa stroke. Jadi kalau mulai ada sakit-sakit otot dan sebagainya, seluruh pembuluh darah di kita itu sudah ada masalah ya, ada penyempitan dan sebagainya. Nah gimana caranya? Harus bergerak dengan teratur. Nah kalau sudah tidak bisa lari dan sebagainya, gerakan yang paling bagus itu adalah apa? Kaki ke bawah ini 70%, ya? 70% aliran darah ke kaki. Otot gerakan di kaki 70% ya. Kalau misalnya olahraga yang paling gampang, di Bali mungkin dulu ada yang jenius yang menciptakan Oriba ya, nggak tahu ya. Tapi kalau kita lihat di ilmiahnya, gerakan kaki gini aja, nah gini ya, gerakan kaki itu 70% aliran darah akan meningkat ya. Jadi kalau nggak bisa lari lagi, nggak bisa apa pegangan ya di tembok, gerakan kaki ya. Tuh, gerak seperti ini itu sudah luar biasa itu gerakan seperti itu. Nah kemudian sambil duduk misalnya jauh naik base ke gerakan kaki gini ya, jangan sampai diam ya.
Itu aliran darah juga. Gerakan kaki karena aliran darah 70%. Kemudian kalau bisa lagi di Bali didramatisir lagi, diperlebat ya. Gerak selain diri ya. Tangan juga digerak-gerakan ini. Oriba itu sebenarnya jangan pikirkan di skalanya, jangan pikirkan ya. Pikirkan bahwa gerakan otot seperti itu tambahannya gerakan. Kalau misalnya lebih mudah lagi, nggak cukup ini, yang paling bagus tuh skipping mentally ya. Mentally itu olahraga yang paling bagus sebelum bergerak ya. Kalau udah punya kolam renang, skipping yang paling bagus ya. Kalau udah bisa skipping ya cukup gerak ininya. Kalau lebih kuat lagi, gerakan tangan ya, gerakan 3 tangan ya. Kalau udah bisa di kursi roda aja, gerakan kaki ya gitu. Nah kalau bisa lebih lagi ya, pakai WC jongkok, jangan WC duduk ya. Jongkok gini ya. Nah gitu, ini pelan-pelan ya gitu. Nah ini juga ada yang berpikir, lutut mulai sakit. Bayangkan saja, kalau tangan patah ya. Kalau gerak-gerak tidak bagus gapnya, itu bisa jadi sendi di tangan yang patah, itu tulangnya bisa halus permukaannya. Sini, ini sudah ada lutut, sudah ada sendi. Gimana kalau digerakkan? Rajin gerakannya, sakit-sakit dulu dikit, terusnya digerakkan. Kecuali biasanya terlalu semangat geraknya. Kalau kita umur tua ini kan gerak bisa mudah, 1 hari besoknya sembuh dia. Kalau luka dikit-dikit sembuh ya di sendinya. Kalau umur kita jangan setiap hari kalau lari atau apa ya. Minimal mesti waktu jeda 1 hari sehingga ada kesempatan, misalnya tulang rawannya robek sedikit ya. Mesti dia penyembuhan dikit baru latihan. Kalau kemudian rajin latihan, hilang sakitnya. Ya. Kalau jalan misalnya jalannya gampang gini ya. Kalau jalan pelan ya dek, beban di lutut semua. Tapi kalau jalan cepat sebisanya, beban di lutut dikurangi otot yang gerak ya. Jadi kalau jalan cepat, tapi jangan sampai ngangsur ya, jalan cepat. Secepatnya kita bisa, jangan pelan. Jadi kesimpulannya Pak, gerak itu kalau masih muda, boleh lari, boleh jogging, boleh renang. Kalau enggak, cukup skipping kalau bisa ya, skipping gerakan semua. Kalau enggak bisa skipping, nguak ini aja. Ini paling bagus ya, 20%. Gerakan kaki luar biasa ya, 20%. Kalau ada perlu pakai sepatu enggak? Atau enggak? Enggak ada rumusnya. Pakai sepatu supaya enggak mikir larinya jalannya. Enggak nginjak duri dan sebagainya, pakai saja ya. Itu mitos itu ya. Oke. Itu gininya. Kemudian ada akupunktur gini ya. Kalau misalnya kaki misalnya kaku, itu saya pernah belajar nih, Profesor Wong namanya dari Cina dia, Pentagon. Kakinya kaku, itu ada saraf ke sini. Setelah sarafnya sini itu ada macam-macam. Kemudian di sini, misalnya gigit nyamuk di sini ya, nyamuk sini, atau sakit di sini, dia sarafnya ke situ. Harusnya kan kotak dia, ada satu cabang ke kaki kaku gitu. Kok kaku terus kakinya? Ternyata ini tertekan terus apa ya? Dia pintar nyari. Ini orang-orang selain dia jago kungfu dan ini pintar nyari. Oh ini sebenarnya pencet itu hilang kakunya ya. Jadi sebenarnya itu aliran saraf situ. Kalau kita kan di tempat nyamuk ini ada sarafnya. Biasanya di bios lokal itu hilang kakunya ya. Yang paling banyak gerak itu di leher, sehingga sering leher itu ada luka-luka dikit sakit, bisa kaki, kaku dan sebagainya di lehernya. Nah itu istirahatkan leher dan sebagainya. Kadang-kadang ini sakit kepala sini, di sini banyak densoplas, sudah semua dari sini ya. Di mana nyalitnya itu ininya. Jadi itu, jadi gerak sebenarnya yang paling bagus kalau bisa skipping. Kalau tidak bisa skipping, kaki ini. Kalau bisa selain ini gerakan juga. Tangannya belakang ini. Kemudian kalau tidak bisa itu di kursi roda ya jangan diam nonton TV, gerak-gerak ini. Itu pertama. Terus ada misalnya kita sudah umur ini sering saya ulang-ulang karena penting ya. Saya mengalami sendiri. Kan pernah dengar orang masuk ke chamber tekanan tinggi, ya, oksigen tinggi. Akhirnya memperbaiki stroke, kadang-kadang kulit halus gitu ya. Tuh, tapi bayar dan paling bisa setahun sekali gitu ya. BPJS sebulan sekali kalau ada stroke ya itu. Tapi bagaimana kalau misalnya ini penelitian di lab nih sebenarnya. Kalau tubuh itu kekurangan oksigen, sel-selnya itu
kan keluar racun-racun macam-macam itu keluar dari sel ruang oksigennya. Itu yang ditengarai disinyalir penyebab sakit tumor dan sebagainya. Itu dari situ. Jadi harus cukup oksigen. Nah itulah diberikan oksigen. Sekarang kalau kita masih sehat, apa yang harus dilakukan? Kita kalau lari, ini sering ulang-ulang tapi pentingnya. Lari misalnya kan ngangsur karena darah naik. Ngangsur itu perlu oksigen. Oksigen itu untuk lari. Ya. Berenang juga ngangsur perlu oksigen. Oksigen itu kita ngangsurnya untuk oksigen renang. Ya. Kemudian gimana kalau misalnya setelah olahraga? Setelah olahraga kita duduk santai biar tiduran ya. Tarik napas panjang. Dari mulut, dari hidung, tidak ada bilang dari hidung kiri keluar kanan itu dramatis, terlalu didramatisir ya. Nggak mungkin ya, perasaan aja gitu ya. Anggap gini untuk konsentrasi ya. Tarik napas panjang sampai terbuka lebar, keluarkan ya. Keluarkan dari mulut, dari hidung, tidak peduli. Kalau bisa lagi tanpa keluar keringat ya. Jadi betul-betul oksigen itu untuk penyembuhan ya. Habis olahraga berat, siapkan waktu 5 menit duduk atau tiduran udah bersih. Tarik selebar-lebarnya, keluarkan, tidak keluar keringat ya. Ini bukan tarik tangan itu olahraga namanya, kanuragan ya, kesaktian tenaga dalam. Setelah itu latihan. Tarik nafas, keluarkan. Coba aja nih kan, kalau bisa gitu oksigen cukup, mungkin penyakitnya bisa berkurang. Kadang-kadang seseknya hilang gitu ya, kurang. Cuman susah ngajarin anak kecil, kalau bisa bagus sekali ya. Tarik nafas dari mulut itu tidak peduli. Ya. Keluarkan. Nah itu satu lagi, kalau sampai tidak keluar keringat itu lebih bagus lagi. Ya. Ini untuk recovery, bukan untuk yang lain-lainnya. Bukan dramatisir, bukan paranoia, bukan ini. Itulah kalau di lab ya, apa yang selnya bilang ya. Kalau di buku bilang buat the cell say, dia buat sel. Kalau kita kurang oksigen, sebenarnya ribut dia sel itu. Atau kurang terpaksa macam-macam keluarnya. Nah itu kalau misalnya oksigen cukup, tenang dia, tak keluar. Nah itu. Jadi cukupkanlah oksigen sekali-sekali. Nah, kemudian rokok juga. Rokok kalau udah biasa ya tak salah ya. Tapi dari statistik ya, kita sehat, rokok ini perlu tenaga tambahan untuk menetralisir gitu ya. Tenaga kita hilang perjuangan untuk menetralisir itu ya kalau bisa merokok ya. Gimana kalau rokok vape itu? Vape ternyata coba di kamar hidupin vape. Ya. Kemudian besoknya gitu seminggu hidupin obat nyamuk gitu ya. Ada yang meneliti ternyata dengan vape nyamuk lebih banyak mati. Dibanding gitu obat nyamuk gitu. Jadi bukan tanpa risiko ya. Biasain baru gitu ya. Itu penting ya. Karena penelitiannya dilakukan gitu kemarin itu vape buka ada aman gitu. Lebih banyak nyamuknya mati dibandingkan dengan obat nyamuk dihidupin. Itu penelitiannya. Nah, itu kira-kira. Nah, sekarang apa yang kita semua jaringan hidup ini, jaringan hidup itu perlu pembuluh darah. Kalau jaringan darah situ yang membawa oksigen dan makanan ke situ. Nah, hidup kita ini tergantung dari pembuluh darah ya. Darah. Tapi konsepnya begini. Kalau misalnya otak itu mengatur dengan darah, kalau misalnya pembuluh darah mulus sekali dari jantung ke otak mulus ya, dengan tekanan 80 cukup otak, tidak sakit kepala, tidak pikun gitu ya. Itu artinya bukan tekanan darah rendah, jangan dinaikkan. Artinya pembuluh darahnya mulus ya. Sehingga otaknya mikir sudah cukup, tidak perlu naikkan. Kemudian terus makan makanan. Makanan itu apa? Daging, sayur, apa saja. Kalau lebih kalau tidak dimakan pasti tumpuk, ditumpuk di mana-mana ya. Kalau pas, enggak, misalnya ya. Itu. Jadi kalau misalnya lebih makan, kalau lebih pasti ditumpuk berat badan namanya ininya. Jadi gimana caranya tahu kalau makanan itu cukup? Tidak usah berpikir ruwet, hitung-hitung kalori, tidak usah. Belinya di makan murah itu, nah. Terus itu. Di umur kita 60 ke atas ini, berat badan tidak boleh naik, turun boleh ya. Kalau sekarang diundang makan ke sini, enak-enak makannya banyak, besok jangan gitu ya. Itu besok kurangi, naik berapa naik kurangi ya. Itu caranya, tidak usah ukur macam-macam, jangan naik turun boleh ya. Itu paling gampang, tidak usah hitung macam-macam ruwet ya. Itu rasanya
yang bisa diterapkan. Saya terapkan seperti itu ya. Kalau gini gimana caranya makan? Jangan hitung ini kalori ini, makan saja. Tapi timbang kalau naik turunkan. Nah yang terakhir sekarang yang paling penting. Ini orang Jepang ya, orang Jepang itu dapat hadiah Nobel dia karena meneliti. Gini, kalau misalnya kita puasa ya, puasa, kemudian puasa itu kalau tidak minum, tidak makan, itu tidak bagus untuk kesehatan ya. Artinya siapkan ya kalau pertama 1 bulan sekali gitu ya, 1 bulan sekali minum saja ya, minum air putih. Nggak usah makan, terutama gula, nggak usah ya. Kalau nggak usah makan, itu nanti NK sel namanya, sel-sel yang setiap hari tumbuh abnormal sel dimakan oleh dia, itu akan aktif dia dan kita puasa tidak makan tapi minum, itu aktif sehingga kemungkinan terjadi sel-sel abnormal yang tumbuh itu dimakan oleh ada sel-sel darah putih yang diaktif waktu itu. Jadi sekali seminggu minimal, paling bagus itu seminggu ya. Kalau sebulan kurang, jangan makan, terutama gula aja jangan, tapi minum air. Kalau lapar minum air. Kenapa? Begitu air diminum, kalau lapar, glukosa di darah kurang, nanti kan ini diam, jangan minum air aja, adrenalin keluar, dibongkarlah gininya. Lemak-lemak dibongkar dan tumpukan-tumpukan yang berlebihan itu mulai dibongkar ya. Setelah minum itu, kalau lapar sekali langsung minum air gula atau ini, tetap tidak ada apa-apa, kembali kosong ya. Udah jalan 1 jam langsung minum air gula ya, jadi nggak ada yang dibakar. Begitu jalan kira-kira 30 menit, gula di darah habis ya, gula di darah habis pasti lapar sekali, terus dia jalan minum air putih ya. Nanti keluar adrenalinnya, dibongkar lemaknya semuanya, lemak hilang laparnya ya, jalan lagi ya. Jadi setelah 30 menit itu baru mulai pembakaran lemak. Kalau enggak itu enggak dibakar lemak, kembali kosong dia ya. Jadi olahraga setelah 30 menit habis gula darah simpanan habis. Nah, laparnya luar biasa, ulang minum air putih, dan keluar mulai simpanan bakar. Terserah sekarang mau berapa lama, banyak bakarnya. Jangan terus, terus deh, begitu. Kalau sampai tidak tahan ya, habis dia baru makan diatur. Itu yang ini tipnya. Dan minum air. Kemudian yang satu lagi yang ini pengalaman sendiri ya. Semua pembakaran di tubuh ini mengeluarkan asam ya, pembakaran tubuh asam. Sekali-sekali coba ya kalau misalnya gula saja asam keluarnya. Coba nanti yang saya tahu tuh pernah dengar Kangen Water ya. Kangen water itu artinya air yang pH-nya tinggi, yang basah ya, pH rendah kan asam, pH basah. Itu minum sekali, ya haus apa? Kalau kadang-kadang minum air masih haus ya, minum itu Kangen water. Atau di Indomaret, ya di Indomaret itu ada pH air dengan pH 8, bukan ke atas ya. Kalau misalnya jelek, saya rasa kok haus, tak enak, pengen apa nih? Minum ya pH tinggi ya, pH tinggi itu minum itu di harganya 3.000 saya tidak terlalu mahal ya, 3.000 botol itu di Indomaret ya ada. Saya sering gitu kalau olahraga tidak enak atau apa, dari itu minum ya. Itu ininya minum basah sehingga asam itu dinetralisir, itu aja. Jadi mungkin hanya itu yang penting untuk kita semua sekarang ya. Itu ulang ya, napas, tarik napas panjang-panjang, olahraga kaki, tak bisa yang lain kaki, kalau bisa main tali ya. Nah, kemudian kalau bisa lagi ya, mulai latihan pelan-pelan, pegang di tabung, jongkok. Kalau sambil makan, kalau mau nyanyi silakan tunjuk aja orangnya. Sambil nyanyi katanya masih jongkok itu penting. Kan giliran nanti. Mulai alamiah jadinya. Ya. Gampang, buang airnya gampang, tapi latihan otot dan semuanya. Ya gitu dah. Olahraga jangan umur 60 ke atas, jangan setiap hari, kasih kesempatan penyembuhan ya. Tuh, istirahat perlu. Ngopi gimana ngopi? Ngopi itu dari penelitian ya. Ada yang tidak tahan kopi, druk-druk bayonnya. Ada yang sebenarnya kopi itu mengurangi ikut juga kopi ya. Kalau tidak druk-druk dan sebagainya. Kalau tidak naik tensinya, ada yang saya defeknya, ada beberapa orang yang naik dari ini ya, tak boleh. Kalau yang biasa minum aja kopi. Jangan lebih dari, kalau di bukunya jangan lebih dari 5 gelas, 5 cangkir katanya. Tapi sesuaikan saja ya.
pagi-pagi kalau umur segini. Kalau cocok nggak apa-apa. Kalau bisa katanya jangan isi gula, ada banyak gula. Gula itu payah, racun gitu. Jadi itu tip-tipnya yang bisa dilaksanakan. Ingat timbangannya, modalnya, nggak usah ukur-ukur kalori ya. Timbangan. Ukur kalori ruwet tadi. Nah, kemudian kalau obat gimana, obat yang harus disediakan? Obat-obat sebenarnya tidak banyak pengaruh. Ya, gimana pun kuatnya, dietnya ketat ya. Obat itu 15% ya. 15%. Kemudian olahraga juga gimana? 30%. Berarti 60% apa? Pikirannya. Kalau ruwet pikiran 60% pikirannya. Kalau ruwet itu macam-macam. Kalau itu ruwet tensi naik, macam kalau tensi udah naik, saringan di ginjal rusak ada, cepat ya. Itu macam-macam. Jadi itu. Jadi umur-umur segini santaikan aja pikirannya. Punya utang santai gitu ya. Sudah berutang lagi ruwet ke saya, santai saja gitu ya. Kalau punya ya sudah gitu. Kemudian kalau bisa jangan berutang gitu ya. Puasa seperti tadi minum air aja, jangan makan, minum air utang. Lebih sehat. Itu ya pesan saya, kalau bisa sekali-sekali atau minimalnya waktu otonan aja minum air aja ya. Itu waktu nyepi saja air putih aja minum. Jangan puasa nak makan, tak minum ya. Boleh nak makan tapi minum. Itu kalau istilahnya di ilmiah itu detoksifikasi ya. Begitu kita tidak makan apa-apa, air saja, detoksifikasi, racun keluar semuanya. Nanti kalau bisa 2 hari, cuma kencing jernih sekali. Ingatnya, umur 60 ke atas, ini maaf ya, bukan puasa agama ya. Umur 60 ke atas itu, jangan lagi puasa tanpa minum, harus minum. Makanya, zaman-zaman dulu, orang-orang tua kita, Senin Kemis itu, kan adalah Senin Kemis, tidak makan, tidak minum. Saya analisa secara ilmiah itu, tidak bagus, harus minum. Boleh nggak makan ya, itu jangan lagi kita kalau mau sehat dan gini minum ya, itu dari saya. Mungkin ada kalau bisa bertanya mau ketemu silakan, kalau enggak ya kita tutup pertemuan ini ya. Ada pertanyaan? Oh silakan ya. Nyambung yang tadi akal bahas sama perjuangan itu tapi Ya ini sebenarnya kalau umur segini umur segini mulai sendi-sendi permukaannya itu mulai ini osteoartritis namanya itu. Kecuali osteoartritis itu kadang-kadang di tulang belakang. Kalau di tulang belakang kena sarafnya, kemudian pangkal ini menjalar, dia sakitnya begini surut. Kadang-kadang enggak ini. Kalau angkat kakinya menjalar, sakitnya itu di tulang belakang dia, pengapuran di mana-mana. Nah ini juga penting. Ini satu lagi ya penting. Coba kalau kita gini duduk ngobrol lama gini ya. Udara itu hanya sampai di sini aja udah masuk ya. Setelah duduk 10 menit ya udah semua ya. Ya itu sebenarnya narik napas ya. Keluarkan segini ya, karena kurang segitu gitu ya. Kalau diam gini. Itu makanya kalau bisa 1 jam setelah naik bis itu 2 jam naik bis atau apa gini aja. Kalau ada infeksi gampang, karena ini paru-paru nak mengembang kempis, cuma udara sedikit ya kan masuk. Nah, kalau bisa gerak, ada kesempatan turun, gerak gitu, paling pas panjang gitu ya. Itu juga kalau duduk ngobrol ini, kadang-kadang kita duduk, tapi kalau merokok kan ada nikotin dan keluar galang terus ya, tapi sebenarnya paru-parunya diam. Itu pentingnya. Penting untuk bahwa kalau diam saja satu kelas diam yang ini sampai dari jam pagi, nggak keluar kamar seperti itu gampang saya flu dan sebagainya gampang karena paru-parunya mengembang ya. 1 jam, kalau kita 1 jam, kalau masih muda 2 jam boleh jalan-jalan sebentar ya. Kedua, orang tua ini sering meditasi ya, latihan meditasi, entah benar apa enggak tahu, tapi kalau saya lihat meditasinya gurunya harus benar, kalau salah itu menunggu penyakit tadinya. Contoh, tegak ya, sekarang santai, rileks, jangan gerak jadi ya, berarti di tulang belakang itu otot ada yang kerja, beban semua ke tulang. Beban ke tulang. Akibatnya apa? Saya bisa 1 hari meditasi ya, pasti gini dia. Beban di tulang. Tulang itu jengkel, dia memperluas permukaan. Nah itu namanya pengapuran. Di samping-sampingnya ada saraf, mulai dah baru 1 bulan tuh mulai dah sakit-sakit bangkiang dan sebagainya ya. Jadi kalau meditasi tegak ya. Kalau capek berhenti ya, atau tiduran ya. Karena meditasi tujuan untuk kesehatan badannya, tiduran santai. Ya, tidur boleh, yang penting pikiran tenang ya. Tadi 60% pikirannya.
tenang yang mikir gini, apalagi meditasi konsentrasi, waktu taruh jadi susah ya. Karena semua yang kita lakukan ini adalah untuk kesehatan badan itu, kaitannya kesehatan badan, meditasi dan sebagainya untuk kesehatan badan. Jadi gimana yang paling enak posisi yang kalau lama maunya tiduran, kalau langsung tidur gimana? Lebih bagus tuh itu boleh enak ya. Tapi latihan napas panjang-panjang tadi tidak terasa nanti waktu tidur juga napas akan panjang ya. Tuh gini ya. Nah, itu yang simpel-simpel yang kira-kira kita alami sehari-hari ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Om Santi. Om. Baik, demikian dari Profesor Malia. Terima kasih Profesor.